Hmm, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hai guys, kembali lagi dengan aku Rizky Replay di video-video jenis hantu dan ilustrasinya. Banyak request sobat replay membahas hantu di Malaysia, Korea, dan Cina. Nah, kali ini kita bahas Cina dulu ya. Negara lainnya akan menyusul. Cina, salah satu negeri yang terkenal akan ilmu dan kebudayaannya sejak dahulu kala. Bahkan, penemuan-penemuan besar seperti kertas, kompas, dan mesiu juga dari sana. Oke, kembali ke topik. Cari referensi hantu Cina lumayan membangkitkan nostalgia loh. Karena dulu di era 90-an, film-film hantu Cina lumayan berjaya di tanah air dengan komedi dan kungfunya yang keren. Langsung saja ya, kita mulai ke pembahasan hantu pertama, yaitu Jiangxi. Jiangxi adalah salah satu hantu paling legendaris di Cina dengan ciri khas memakai pakaian dari kerajaan dinasti Qing. Wajah khas mayat yang mulai membusuk dan bergerak melompat-lompat dengan tangan yang membujur ke depan. Latar belakang cerita hantu ini berawal dari tradisi Cina dulu bahwa setiap yang meninggal harus dimakamkan bersama para leluhurnya. Karena banyak keluarga yang tidak mampu membayar alat transportasi untuk memulangkan jenazah, maka mereka menyewa pendeta atau taois untuk mengawal jenazah-jenazah tersebut pulang. Nah, pendeta itu akan membangkitkan jenazahnya, mengajarkan mereka untuk berjalan, lalu tidak lupa menempelkan jimat di dahinya agar mereka patuh dalam perjalanan pulang. Oh iya, mereka itu berjalannya lompat karena memang badannya sudah kaku ya karena mati. Bahayanya, jika jimat tersebut lepas, Jiangxi akan mulai bergentayangan dan membunuh makhluk hidup yang ditemuinya untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Ngelihat basic ceritanya kayak gitu, kok ada yang mau ya jadi pendetanya? Kan resikonya gede tuh dan bayarannya lebih murah dari transportasi lagi. Selanjutnya ada Hulijing. Hulijing adalah hantu rubah yang biasanya digambarkan jahat, tetapi juga beberapa versi digambarkan sebagai sosok yang baik. Hulijing berwujud sebagai perempuan yang masih muda dan cantik, yang sebenarnya adalah perwujudan dari arwah seekor rubah. Rubah ini awalnya adalah rubah yang suka jahil, tetapi dengan energi yang cukup mereka bisa menjadi makhluk gaib yang abadi dan juga merubah wujudnya menjadi manusia. Konon katanya, untuk mempertahankan wujud sebagai perempuan yang cantik, mereka merayu pria-pria dengan kecantikannya dan kemudian menghisap jiwa dari pria-pria tersebut. Hulijing ini cukup sering tampil di berbagai film-film bertemakan legenda-legenda Cina dengan berbagai versinya. Oke, selanjutnya adalah Suigui. Suigui adalah hantu air. Sering digambarkan sebagai sesosok wanita cantik yang wujud aslinya adalah perempuan dengan rambut panjang dan kulit yang pucat. Kemunculan hantu ini dikarenakan seseorang yang meninggal karena tenggelam di kolam atau sungai. Mereka lalu bergentayangan dan mencari korban-korban baru di tempat yang sama seperti saat mereka meninggal. Menunggu korban yang sedang berenang atau berada di samping sungai tersebut, kemudian menariknya.
Orang yang ditarik ke dalam sungai tersebut menjadi Sui Gui sendiri dan memulai siklus pencarian korban baru yang tiada akhir. Berikutnya adalah Diaoshi Gui. Diaoshi Gui biasanya digambarkan sebagai mayat dengan lidah merah yang menjulur panjang menggelantung dari mulut mereka. Latar belakang ceritanya berasal dari arwah manusia yang telah melakukan bunuh diri atau dibunuh dengan cara digantung. Mereka lalu menghantui lokasi di mana mereka mati dan mengakali mereka yang melewati lokasi tersebut untuk mengikuti mereka ke dunia akhirat. Konon, katanya, apabila ada yang tertipu, maka tubuhnya akan diambil alih oleh arwah tersebut. Selanjutnya adalah Wutoi Gui. Wutoi Gui ini adalah hantu tanpa kepala. Seperti layaknya kisah di Indonesia, ternyata terkenal juga di Cina. Hantu ini juga sering digambarkan bergentayangan dengan membawa kepalanya sendiri. Arwah dari Wutoi Gui ini berasal dari orang yang meninggal dengan cara dipenggal atau kecelakaan. Karena arwahnya tidak tenang, maka mereka menghantui dunia manusia tanpa tujuan dan seringkali bertanya-tanya kepada manusia yang ditemuinya, "Di mana kepalaku?" Seperti itu. Oke, beralih selanjutnya adalah Guipo. Guipo adalah hantu nenek-nenek yang digambarkan sebagai hantu wanita tua yang ramah, tetapi apabila diganggu maka bisa menjadi jahat dan menyeramkan. Cerita di balik Guipo sendiri biasanya berawal dari pembantu sebuah keluarga konglomerat yang baik. Karena nyaman dengan keluarga tersebut, pembantu itu tinggal bertahun-tahun menua, lalu meninggal secara alami. Arwahnya pun lalu kembali ke dunia untuk tetap membantu keluarga yang memperkerjakannya, dan dia juga tetap bersih-bersih menjaga anak-anak mereka. Tetapi, apabila ada yang jahat terhadap keluarga tersebut, Guipo bisa berubah menjadi jahat dan kasar. I don't know who the hell you think you are, but I'd like you to apologize to my wife. Oke, selanjutnya adalah Mogwai. Mogwai adalah iblis yang digambarkan sebagai makhluk gaib dan bisa berubah-ubah wujud untuk menipu korbannya. Seringkali rakyat Cina menggambarkan sebagai monster yang memakai kulit dari perempuan-perempuan cantik. Mogwai dikatakan iblis yang suka menyakiti, bahkan membunuh manusia dengan cara berubah wujud atau memakai kulit dari manusia untuk memikat korbannya yang kemudian dibunuh oleh Mogwai. Nah, itulah jenis-jenis hantu terkenal dari Cina. Selanjutnya mau bahas negara mana lagi nih? Tulis di komen ya. Oh iya, ada pesan-pesan dari salah satu hantu Cina yang mengerikan loh. Oh denger gak? Ini nih ada videonya. Sudah subscribe?